sambil menunggu yang lain, aku mau nyapa-nyapa teman semua deh nih. Udah ada sekitar 40-an participants. Gimana semua kabarnya? Baik? Ya, baik. Wah, sama rekan aku kali ini juga, Fajar. Gimana kabarnya? Baik juga? Alhamdulillah baik. Brenda, gimana kamu kabarnya? Baik juga dong. Harus juga semangat, karena kita mau bawa acara hari ini nih. Acara apa ya hari ini? Ya, acara penutupan dari pameran Romansa Musea. Benar banget. Oke, teman-teman, sambil nunggu yang lainnya juga, dan tanpa para tamu undangan, bisa nunggu ya, maaf. Kira-kira kita bakal mulai jam 10:10. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol aja dulu kali ya, Jar. Boleh tuh. Kan tanggal Ngobrol 2 Mei siapa udah ya? mau lebaran nih. Apa nih persiapan Hmm, kamu? Lebaran ya? Belum ada persiapan juga sih, soalnya juga baru pulang dari Jogja. Ya, Oh, dadakan banget. sama sama pengerjaan visual branding seru banget nggak sih kemarin tuh? Ya kan? Lumayan lah, seru banget. Ini kita sambil nunggu yang lainnya juga nih. Sama sama kan ini kita anak rantau ya kan, kita anak rantau nih. Seru pengalaman selama kita tinggal di Jogja tuh yang seru-seru apa aja sih? Kalau menurut aku ya, kalau dari aku sendiri di Jogja itu bener sih semuanya murah-murah. Aku kayak keren banget. Yang pasti di Jogja tuh kayak suasana baru lah. Emang berbeda banget sama daerah tinggal asalnya kita. Pokoknya di sana serba baru, serba belum kita tahu kebanyakan. Jadi Hmm, gede banget lah pengalamannya. iya. Pengen balik lagi nggak sih? Ya kan? Iya lah. Wah, udah semakin rame nih para partisipansnya. Kita sambil nunggu-nunggu lagi. Ngapain ya nih anaknya? Hmm, Ngobrol soal apa ya? kita sapa aja nih yang udah on cam. Yang belum on cam bisa on cam ya. Hmm. Sini ada Tegar. Halo Tegar. Aja. Halo. Ya, Oke. ada Ruth, ada Tataka, ada Nur Latifa, ada Chandra, ada Rafizal, ada Mas Doni. Ya, Rame halo banget. Mas.
Kan hari ini bakal ada acara awarding nih. Kira-kira pada excited nggak ya buat acara-acara buat awarding? Penasaran gitu nggak sih siapa yang bakal menang? Aku penasaran banget sih. Udah pada tahu nih pemenangnya atau udah percaya diri banget bakal menang? Keren. Aku sendiri juga belum tahu loh siapa yang bakalan menang. Jadi Ya, bakal bener-bener rahasia banget. Tuh Tegar sampai pakai caps lock ya. Sepenasaran itu ya Tegar ya. Oke, ini apa udah bisa langsung kita mulai? Ya udah waktunya udah pukul 10:10. Bisa dimulai aja, Brenda. Sebentar, aku sambil mau. Oke, udah bisa mulai nih katanya. Langsung kita mulai aja ya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Wah, nggak berasa ya, Jar. Udah hari terakhir aja nih dari acara pameran Romansa Musea. Ya nih, Brand. Kira-kira nih teman-teman masih pada semangat gak nih? Pasti masih dong, walaupun lagi puasa-puasa gini, harus tetap semangat. By the way, sedih deh. Udah mau selesai aja nih acaranya. Nah, jangan sedih dulu lah. Soalnya masih banyak juga kan acara-acara seru lainnya. Wih, asik. Oke, oke. Kayaknya juga udah pada nungguin dari tadi. Jadi kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Ketemu lagi nih sama aku, Brenda, ditemani juga sama Fajar yang akan memandu acara hari ini. Mana nih semangatnya yang lain? Ya nih, Brand. Harus semangat dong, teman-teman. Bisa kali ya kasih reaction dan on cam juga di Zoom-nya. Soalnya hari ini ada agenda yang paling ditunggu loh. Agenda apa ya kira-kira? Wah, apa tuh, Jar? Ya, kayak tadi agenda pembagian award terbaik. Nah, buat agenda hari ini bisa kasih tahu gak sih, Brand, ada apa aja? Oke, sebelum itu aku mau ini dong mau nerima reaksi dari teman-teman semua. Coba pencet reaksi apa tombol reaksinya di Zoom. Biar rame acaranya, seru kan? Wah. Oke, terima kasih. Jadi, buat acara hari ini, bakal ada pembukaan dari dosen visual branding, Gabe, dan yang paling kita tunggu-tunggu, acara awarding. Nah, makasih banyak, Brand. Ya, tapi sebelum masuk acara, saya mau ucapin terima kasih dulu nih semua yang udah hadir, dan terutama untuk para dosen pembimbing yang terhormat. Yaitu ada Bapak Dr. Sumuti Narbuko, ada Ibu Hesti Rahayu, ada Bapak Kadek Primayudi, dan juga ada Bu Francisca Sherly Taju. Jangan lupa juga ada teman-teman Angkatan 19 dan Angkatan 20. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk para perwakilan dari museum-museum yang menjadi objek perancangan kami pada mata kuliah visual branding. Antara lain, ada Museum TNI AD, Museum Sandi, Museum DKG Taman Siswa, Museum Wayang Kekayon, Museum Tembi Rumah Budaya, Museum Taman Tinosidin, Museum Wayang Beber Sekartaji, Museum Tani Jawa Indonesia, Museum Monjali, Museum Gunung Api Merapi, Museum Ulun Sentalu, Museum UGM, dan Museum Avandi. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh pihak museum. Nah, kan sebelumnya kita tuh udah pernah denger nih kesan dan pesan dari para mahasiswa di LIP IG kemarin. Nah, buat hari ini, giliran para dosen nih yang ngasih kesan dan pesannya selama membimbing kami dalam mengerjakan FIBE ini. Ya gak, Bre? Bener banget. Langsung aja nih kita bisa mulai dari Bu Shirley, Pak Kadek, Bu Hesti, dan yang terakhir Pak Sumbo. Untuk Bu Shirley, waktu dan layarnya kami persilakan. Oke, terima kasih Brenda dan Fajar. Maaf ya, saya tidak bisa menggunakan background-nya virtual karena tidak ada green screen. Oke, selamat buat seluruh anggota mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 yang sudah mengikuti perkuliahan DKVVB. Kalian berhasil melewati rintangan ya dari awal proposal, presentasi hingga kuratorial. Yang paling penting itu di sini adalah proses. Kalian sudah mengalami keseluruhannya, proses dari kalian belajar bagaimana mendesain, bagaimana
berkelompok karena ini kan jarang kuliah praktek yang berkelompok seperti ini. Di sini kalian juga belajar sosialisasi dengan kelompok, waktunya, kemudian kesibukan satu dan lain, dan juga dengan mata kuliah lainnya, ya kan? Selamat buat kalian. Kalian siap menjadi desainer-desainer hebat. Karya kalian top. Oke. Amin. Terima kasih banyak Bu Shirley. Benar banget sih tadi yang diucapin Bu Shirley semua. Kita belajar banyak hal dari tugas visual branding ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke Pak Kadek. Silakan Pak Kadek, waktu dan layarnya. Untuk Pak Kadek ternyata masih belum join sepertinya. Kalau begitu kita lanjut aja dulu kali ya sambil menunggu Pak Kadek. Kita langsung lanjut ke Bu Hesti. Silakan Bu Hesti, waktu dan layarnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung Ramadan ya, yang teman-teman di sini mungkin banyak yang menahan diri, nggak mudik ya. Dari awal saya sudah yakin kalian itu anak-anak hebat ya, anak-anak yang udah terseleksi, dan daya juang kalian juga ternyata terbukti luar biasa ya. Meskipun memang mungkin di awal agak terkaget-kaget ya, karena kolaborasi dua angkatan 2019 dan 2020 itu nggak mudah. Tapi ternyata kalian bisa gitu, dan saya sangat surprise sekali, ternyata karya-karya kalian bagus sekali dan sangat layak untuk dibanggakan. Moga-moga etosnya, kerja kerasnya, daya juangnya itu terus Anda pertahankan sampai menuju top karir kelak ya. Amin ya robbal alamin. Selamat buat teman-teman Romansa Musea pokoknya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Bu Hesti untuk pesan-pesannya. Dan yang terakhir... Ini nanti sore nggih? Oke. Dan langsung saja kita lanjut ke Bapak Sumbo. Silakan Pak Sumbo, waktu dan layarnya untuk memberikan pesan-pesan. Selamat pagi semuanya. Salam sahabat museum di hatiku. Salam dan bahagia. Salam. 13 museum sudah digarap, sudah dikerjakan, dan sudah dibantu oleh 13 kelompok mahasiswa. Hadirnya 13 museum itu tentu kita harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Baramus, dalam hal ini Ketua Baramus DIY, dan Mas Doni sebagai Kominfonya Baramus sekaligus Direktur Museum Wayang Kekayon yang dengan sangat sabarnya membuka diri untuk Anda recoki dan Anda buat beliau penasaran hasil akhirnya seperti apa. Tidak hanya Museum Wayang Kekayon, tapi masih ada 12 museum lagi yang tadi sudah disebutkan oleh host atau oleh presenternya. Nah, sejatinya kuliah itu kan hanya kami sebagai dosen, tim teaching 4 orang dosen, ini sejatinya kan hanya memberikan kunci. Hari ini kami menyerahkan kunci kepada Anda untuk Anda membuka pintu kehidupan yang sebenarnya terkait dengan mata kuliah ini. Karena sejatinya ketika Anda nanti mendapatkan nilai A, Anda terpilih menjadi karya terbaik, dan seterusnya nanti Anda selesai lulus menjadi sarjana desain, itu nilai-nilai yang Anda dapatkan itu sejatinya nilai yang masih abstrak.
Karena Anda harus membuktikan nilai A atau nilai B yang Anda berikan, yang Anda dapatkan, yang kami berikan, itu adalah harus diuji lagi di universitas masyarakat. Ya, belum tentu Anda yang mendapatkan nilai A dari kami, tim dosen, itu juga akan mendapatkan nilai A dari masyarakat. Sebaliknya, belum tentu juga kelompok mahasiswa yang kami beri nilai B karena satu dan lain hal, karena kemampuannya, karena kekompakannya, karena situasi dan kondisi yang menyebabkan tidak bisa maksimal, belum tentu juga Anda nanti di masyarakat nilainya B. Nah, saya menginginkan kepada Anda semua adalah Anda akan menjadi penanda zaman. Pada zamannya, ya, Anda harus menjadi penanda zaman pada zamannya, pada zaman Anda tentunya. Saya bukan sebagai pelaku lagi pada titik ini, tapi saya menjadi penyaksi. Saya menyaksikan bagaimana Anda semua ini mampu menjadi produsen tanda yang menjadikan tanda itu adalah sesuatu yang bermanfaat, tanda-tanda yang Anda ciptakan itu adalah sesuatu yang memberikan keadilan, Anda jujur pada diri sendiri, Anda tidak munafik, dan Anda bangga menjadi orang yang hidup di Indonesia. Budaya lokal yang terrepresentasikan lewat pencarian data Anda, proses eksekusi Anda kepada ke-13 museum itu merupakan representasi dari budaya-budaya, adat istiadat, catatan sejarah, dan merupakan prestasi dari nenek moyang kita. Anda mestinya malu pada mereka-mereka, kepada beliau-beliau yang sudah menjadikan Anda seperti sekarang ini. Anda hanya bisanya atau mampunya hanya menelan saja. Maka untuk itu selepas mata kuliah ini Anda mesti menempa diri menjadi penanda zaman, kemudian menciptakan menjadi produsen tanda yang bermartabat. Selamat untuk Anda semua. Anda keren. Salam Merdeka V. Terima kasih kembali kepada pemilik layar ini. Terima kasih banyak Pak Sumbo untuk pesan-pesannya. Semoga harapan dari para dosen dapat kami laksanakan untuk kedepannya. Dan memang harus dilaksanakan. Oke. Langsung aja aku kembalikan lagi ke Fajar buat sebutin acara berikutnya. Apa nih, Jar? Ya, sebelum itu kami mau ngucapin dulu, apa suara saya terdengar ini? Terdengar. Ya, terima kasih. Kami mau ngucapin dulu terima kasih atas nama perwakilan dari Angkatan 19 bimbing kami. Suaranya terputus. Baik, sepertinya dari Fajar ada gangguan teknis, karena itu akan dilanjutkan oleh saya. Jadi kami mewakili teman-teman Angkatan 19 dan 20 juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para dosen yang sudah memberikan kritik dan saran, juga membimbing kami selama pengerjaan VB ini. Nah, pengalaman-pengalaman ini tidak akan kami lupakan dan akan terus dikenang kelak. Sehingga sebelum diakhiri, ada baiknya kita semua bersama mengucapkan rasa terima kasih secara langsung pada Bapak Ibu dosen. Gimana caranya? Jadi nanti kita bakal open mic dan ngomong, terima kasih banyak Bapak Ibu dosen, gitu ya teman-teman. Aku bakal hitung sampai 3, dan sekarang semua coba open mic deh. Teman-teman Angkatan 19 dan 20 juga. Oke. Aku sambil ngeliat. Sebenarnya udah mic semua. Kalau gitu langsung aku hitung. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu dosen. Wah, seru banget ya. Oke nih, setelah dengerin pesan dan kesan dari para dosen, serunya main kali. Setuju. Nah, game pada hari ini, gamenya adalah game tebak simbol. Boleh nih, operator langsung di-share gamenya.
Dan buat yang menang pada game kali ini bakal dapet uang senilai Rp30.000. Seru banget nggak sih? Makanya harus pada semangat nih buat ikut gamenya. Oke, aku bakal jelasin tentang peraturan dan rules di game ini. Jadi nanti bakal ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu tentang nama kelompok VB, dan yang kedua nama para Bapak Ibu dosen. Nah, yang nanti kalau misalkan sudah muncul slide-nya, bisa langsung raise hand yang tahu jawabannya, dan nanti akan dikasih kesempatan untuk menjawab. Kalau misalkan jawabannya benar, selamat dapat Rp30.000, dan kalau salah akan dilempar ke peserta lainnya. Langsung aja Kak Operator, untuk panitia nggak boleh join. Mohon maaf. Untuk panitia belum boleh join ya. Oke, soal pertama. Huruf C dan lingkaran. Oh, cepet juga nih. Udah ada yang raise hand. Baik ya, untuk Kak Arga, kira-kira jawabannya apa nih dari pertanyaan pertama? Ini nama kelompok ya? Ya, benar banget. Bening. Bening, yakin? Sepertinya ya. Kenapa jawab bening coba? Yang pakai C, yang dalam apa ya? Katanya ada C-nya cuma bening, seingatku ya. Bening itu kan bukan pakai NG tapi NC gitu. Oke, dia aku kunci ya jawabannya ya, nggak boleh berubah lagi. Oke, langsung aja Kak Operator, salah atau benar nih? Jawabannya masih kurang tepat, salah. Salah? Waduh. Sayang sekali. Harga, sayang sekali. Oke, tadi aku lihat yang berikutnya raisan itu Kak Gandes Anis ya. Gimana Kak Gandes Anis jawabannya apa? Jawabannya copyright. Wah, kenapa tuh Kak bisa jawab copyright? Karena C-nya tuh copyright. Masuk akal sih. Iya. Itu deh. Oke, langsung aja. Operator, gimana jawabannya? Salah atau benar? Betul sekali jawabannya. Selamat Kak Gandes Anis mendapatkan uang senilai Rp30.000 dari panitia Romansa Musea. Langsung aja DM nama dan juga nomor HP ke Instagram Romansa Musea untuk ngeklaim hadiahnya. Lanjut ke soal berikutnya, silakan Fajar. Ya, sebelum lanjut, turunin dulu dong resennya. Nah, Kak Gandes. Nah, sip. Ya udah, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi Mas Arga. Ya, silakan Mas Arga. Kira-kira apa nih? Saraswati. Saraswati. Ya, ini petunjuk yang logo orang yang di apa namanya? Yang dalam logo isi itu kan? Maksudnya dari logo ini. Gitu. Gimana nih operator? Ya, betul sekali. Jawabannya Saraswati. Yo. Ya, selamat Mas Arga. Bisa langsung DM ke Instagram Romansa Musea untuk mengklaim hadiahnya. Oke, soal berikutnya nih. Wah, ada bunga nih guys. Apa nih? Kak Haidar Aska, langsung raise hand. Oke, langsung. Kak Haidar Aska, jawabannya apa? Kayaknya ini kelompok kelopak deh. Wah, kenapa tuh bisa jawab itu tuh? Nggak tahu. Feeling aja kayaknya. Oke. Gimana Kak Operator? Jawabannya benar atau salah? Benar banget, jawabannya kelopak. Wih, selamat. Dapat Rp30.000. Jangan lupa buat DM nama dan juga nomor HP ke Instagram Romansa Musea. Kelompok-kelompok. Oke, selanjutnya. Silakan Fajar. Ya, silakan turunin dulu resennya. Belum Mas Arga. Oh ya, ini yang udah jawab apa masih bisa jawab lagi? Kayak merata ya pembagiannya. Kalau dari kami sih jangan, biar semua kebagian gitu, kesempatannya sama. Oke. Untuk Mas Haidar nih, bisa diturunin dulu resennya. Ya, saya kasih hitungan lagi. 1, 2, 3. Wah, tadi bocor guys soalnya. Gimana nih? Kita skip aja ya. Kita lewati aja.
Ternyata Ya, mohon benar maaf banget. jawabannya. Oke, yang kali Nah, ini apa nih? Ada aksara oke. Jawa, tapi diganti Yang E. raise hand dulu ada Ruth. Silakan Ruth. Kayaknya Ulen Sentalu. Ulen Sentalu. Kenapa tuh bisa jawab Ulen Sentalu? Oh, ini nama kelompok ya? Iya, nama kelompok. Aksata. Gimana? Aksata. Oke, yakin? Yakin. Oke, gimana nih Kak Operator jawabannya? Ya, benar banget jawabannya aksata. Wih, selamat. Soal berikutnya. Wah, ada apa nih? Ada air dan ada gitar. Oh ya, sebelumnya tadi Kak Ruth tolong di raise hand-nya diturunin dulu. Ya, berarti ada Kak Aldila Nur Zahra yang paling cepat raise hand. Ya, silakan Kak. Bahasa Gita bukan? Apa? Bahasa Gita. Kenapa tuh bisa jawab bahasa Gita? Itu bahasa sama gitar. Gitu ya. Oke, gimana? Operator, jawabannya? Ya, benar sekali jawabannya bahasa Gita. Wih, selamat Kak Dila. Oke, sebelumnya bisa turunin lagi resennya? Dosen boleh ikutan? Boleh gak ya? Boleh nggak ya, Jar? Boleh Boleh. dong. Boleh, Ya. boleh. Bapak Ibu dosen yang mau ikut boleh banget. Ya udah, Brenda, silakan lanjutkan soal berikutnya. Persaingan semakin ketat nih guys, harus cepet-cepet. Soal berikutnya. Wah, ada segitiga, terus ada teh dan sapi. Apa nih? Oke, tadi aku lihat Kak Lydia Stevina duluan. Silakan Kak, jawabannya apa? Aku Wira Braja. Wira Braja. Aku kunci ya Kak jawabannya. Wira Braja. Oke. Operator gimana jawabannya? Ya, kurang tepat jawabannya bukan Wira Braja. Oke. Tadi yang kedua aku lihat Kak Akhyar nih. Boleh dong Kak Akhyar jawabannya apa? Ya, untuk jawabannya adalah kelompok sintesa. Sintesa. Oke. Gimana? Operator jawabannya benar atau salah? Ya, benar banget jawabannya sintesa. Selamat Kak Akhyar. Jangan lupa DM nama dan juga nomor HP-nya ke Instagram Romansa Musea untuk dapat 30.000 rupiah. Oke, soal berikutnya. Nah, kita masuk ke sesi 2 nih, nama dosen. Harusnya pada tahu dong. Lanjut, Jar. Oke. Yuk, Resen. Oh iya, sebelum jawab namanya itu, bagusnya itu pakai Pak atau Bu dulu ya, biar sopan. Bener banget. Coba nih, ada kayak mirip atom ya, teman-teman. Dan ada paperclip. Oh iya, udah ada yang resen pertama, Tiara Wulandari. Silakan. Bu Sherly. Sherly, kenapa tuh bisa jawab Bu Sherly? Karena ada icon share sama icon link. Gitu. Oke, gimana operator jawabannya? Benar banget jawabannya Bu Sherly. Selamat. Soal berikutnya. Wah, ada logo kamera dan juga ada pita pink. Apa nih kira-kira pita pink? Oke, tadi di layar aku ada pertama Kak Lydia. Aku Bu Hesti. Bu Hesti Rahayu. Oke. Bu Hesti ya, aku kunci ya Kak jawabannya. Gimana? Operator jawabannya benar atau salah?
Ya, kurang salah. Jawabannya bukan Bu Hesti. Oke, berikutnya tadi aku lihat ada Kak Noni Kartika. Jawabannya apa, Kak? Pak Sumbo. Apa kunci apa semua jawabannya? Ada operator benar atau salah? Jawabannya Pak Sumbo. Ya, Sumbo. Ini operator. Bos mungkin mute aja itu yang suaranya. Gimana? Operator jawabannya benar atau salah nih Pak Sumbo dari Kanoni Kartika? Ya, benar banget. Jawabannya Pak Sumbo. Oke, selamat Kanoni Kartika. Boleh dijelasin nggak kira-kira seperti apa ini konsepnya? Ini Bu, kalau menurut saya ya Bu, kan ini ada logo Zoom dan ada pita. Pita itu kalau bahasa Inggris kan bow ya Bu. Jadi Sumbo gitu Bu, maaf Bu. Jadi Pak Sumbo gitu. Hatinya pink loh itu Pak Sumbo itu. Biar lucu Bu, pink kan. Ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ada apa nih? Oke, langsung aja yang pertama itu ada Ilhami. Ilhami, silakan. Pak Kadek. Pak Kadek. Alasannya kenapa tuh? Kan di situ ada huruf K sama adek. Ya, bener nih. Yakin. Gimana nih, operator? Jawabannya benar nggak? Benar banget jawabannya Kadek. Pak Kadek. Oke, selamat. Oke, masih ada soal lagi nggak nih kira-kira? Ada satu lagi. Ada ya, soal tadi kan kita juga skip satu soal ya. Boleh deh. Lanjut. Oke, bisa turunin dulu raise-nya Ilhami. Nah, ini yang buat yang terakhir. Yang dulu nih, kalau nggak Yang boleh. jawab harus on cam. Nah, ayo. Ada hashtag. Dan juga ada tag lagi. Apa nih guys kira-kira jawabannya? Ayo, nggak ada yang tahu. Oh, ada Ruth. Oke. Ya, silakan Ruth. Udah belum ya? Oh. Belum, tapi salah. Oh, udah ya? Udah. Udah. Wah, gak bisa nih. Maaf. Nah, ada Kak Rara Bening. Silakan, Kak. Jawabannya kayaknya Bu Hesti deh. Kok bisa jawab Bu Hesti ya? Karena kalau yang paling depan kan itu hashtag. Terus yang terakhir tuh teh, jadi kayak Bu Hesti udah gitu. Gitu aja Pak. Gitu ya. Gimana nih operator jawabannya? Ya, benar banget jawabannya Bu Hesti. Nah, selamat. Oke, buat gamenya kayaknya udah sampai segitu aja nih gamenya. Terus aku mau ngingetin lagi buat para pemenang untuk nge-DM nama juga nomor HP-nya ke DM Instagram Romansa Musia untuk ngeklaim hadiahnya. Jangan lupa, pokoknya sayang banget loh ini 30.000 sebagai THR awal gitu kan. Nah, kita langsung pindah aja nih ke acara yang paling ditunggu-tunggu dan emang puncak acara dari hari ini. Kira-kira apa ya? Awarding. Let's go. Ayo mulai. Oke, award. Ya, seru banget gak sih award? Deg-degan gak? Ini yang menang award tuh bisa dapat e-sertifikat juga uang 100.000 loh. Wah, lumayan banget 100.000 nggak sih? Kan? Nah, kira-kira nominasi buat tahun ini apa aja ya? Buat nominasi itu ada kategori terbaik dari logo, maskot, infografis, ilustrasi, desain grafis, ambient media, print media, sound system, penampil, dan terakhir itu multimedia terbaik. Oh iya, sebelumnya apakah Pak Kadek udah join belum? Sudah tadi, Pak Kadek sudah join. Sorry, join. Oke, Sudah join. kalau gitu, Artinya sedang izin ke belakang. saya serahkan pada Pak Kadek. Oh, sedang izin ya, Bu? Oke. Sambil menunggu Pak Kadek nih, kita ngobrol-ngobrol tentang visual branding lagi kali ya? Ya nggak sih, Jar? Sekalian nge-recap dari hasil live kemarin, soalnya mungkin nggak semuanya hadir di live IG. Oke, jadi kemarin itu
aku ngepandu live IG bareng kelompoknya Wening dan juga Bening. Pokoknya seru banget dan mereka rame banget. Dan Iya tuh. iya, unik banget ya mereka dan juga kelompoknya tuh solid gitu. Walaupun memang mungkin ada struggle sedikit tapi nggak apa-apa soalnya memang normal. Dan karena tugas visual branding ini makin saling dekat. Keren banget sih dampaknya buat tugas visual branding ini. Aku sendiri juga ngerasain hal yang sama sih tentang tugas ini. Kalau Fajar sendiri gimana? Ya berat banget sih emang tugas VB ini. Jadi serasa kuliah itu cuma satu matkul VB doang. Tugas-tugas lain banyak yang dikesampingkan gitu. Ya, tapi gak juga dikerjain maksudnya, tapi dikesampingkan aja, lebih diutamain VB ini buat semester ini tuh. Ya nih, berhubungan dengan awal, kira-kira kalian bisa nebak-nebak gak nih yang menang awal itu siapa aja? Wah, ada nggak nih yang pede banget? Aku yang menang award. Coba di-reply dong di kolom chat. Siapa yang bakal menang award? Kalau jujur aja nih, kita juga masih belum tahu. Kami juga masih belum tahu siapa yang bakal menang award buat hari ini. Jadi bener-bener masih rahasia. Nyauning, ada apa aja award-nya? Coba dibacain lagi, Jar. Buat Oke, buat award itu ada kategori terbaik dari logo, dari maskot, infografis, ilustrasi, desain grafis, ambient media, print media, sound system, penampil, dan juga multimedia terbaik. Nah, itu kategori award-nya. Oke, semua harus semangat ya nih buat acara awarding ini. Soalnya benar-benar hasil jerih payah kita selama 1 semester ini, ya kan? Untuk Pak Kadek, apakah sudah ada? Untuk Pak Kadek, apakah sudah hadir di Zoom? Kalau belum, kita lanjut lagi deh ngobrol-ngobrolnya, ya kan? Aku mau nanya lagi nih, Fajar. Kira-kira pas mau presentasi itu yang lebih deg-degan presentasi kuratorial apa presentasi proposal sih? Sebenarnya tiap presentasi itu bikin deg-degan loh. Bener sih. Pastilah. Tapi yang paling deg-degan mungkin yang aku kira itu pertama proposal, soalnya masih pertama kali presentasi, masih belum ada gambaran harus gimana, yaitu ya pastilah deg-degan banget. Kalau presentasi sudahnya itu ya pasti masih bisa lah, soalnya udah ada pengalaman dari presentasi sebelumnya gitu. Kalau menurut Brenda gimana ya? Kalau buat aku yang deg-degan itu kuratorial justru, karena kayak wah ini hasil jerih payah kita selama ini bakal jadi presentasi ulang atau enggak, atau direvisi banyak ya. Ternyata kan ada revisi, tapi nggak apa-apa, karena emang revisi itu merupakan gerbang menuju kesempurnaan, ya kan? Ya. Jadi, nggak apa-apa kalau emang harus revisi. Oke, selanjutnya. Kira-kira dari... Oke, kayaknya Pak Kadek udah hadir di Zoom lagi nih. Udah langsung Pak Kadek sekalian memberikan pesan-kesannya juga, karena tadi sempat terlewat. Silakan Pak Kadek, layar dan waktunya. Oke, maaf sebelumnya, ternyata masih belum juga. Kita lanjut lagi aja ngobrol-ngobrol tentang visual branding. Kira-kira kan kita harus nge-rebranding museum nih. Berapa kali Fajar itu datengin ke museum tersebut? Dari kelompok Fajar sendiri. Kalau aku sendiri banyak sih, aku sampai lupa. Nah, kalau kelompokku paling cuma beberapa kali ya, soalnya ya pada nggak di Jogja juga, jadi jarang-jarang nih. Oh iya, mau tahu juga nih.
Apa? perasaan para dosen pas ngebimbing anak-anak FIBE nih gimana? Boleh nih, salah satu para dosen pembimbing boleh sharing kali ya juga, biar kita ngobrol-ngobrolnya makin seru, karena dapat sudut pandang dari para dosen juga. Bisa Bu Sherly dulu? Oke, Fajar. Berarti kelompokmu ya, Fajar ya? Iya, Bu. Nah, mungkin pengalaman saya juga yang pertama ya ini ngebimbing DKVB. Awalnya saya pikir waktunya bakal sesuai dengan rencana, seperti konsultasi jamnya dari jam segini sampai jam segini, kemudian harinya sesuai jam kerja. Tapi ternyata setelah lewat kuratorial itu kan ada cukup banyak revisi yang cukup detail ya. Nah, itu konsultasinya sudah tanpa menghiraukan waktu dan hari, ya kan? Jadi tetap selama saya masih bisa merespon ataupun memberikan komentar, ya saya usahakan sebisa saya seperti itu. Tapi saya lihat juga antusias teman-teman itu baik sekali ya, tetap berusaha walaupun sudah diberi kritik di sana, di sini, tapi tetap direvisi, konsultasi lagi, itu baik sekali. Seperti itu. Oke, Hajar. Ya, terima kasih Bu Sherly. Sama-sama. Ini mungkin dari Brenda nih, dari dosen pembimbingnya. Iya, dari Ibu Hesti Bu, sebagai dosen pembimbing kelompok Aruna Karaya, itu kelompok saya. Gimana Bu pesan-pesannya? Ya, terima kasih. Maaf disambi. Tantangan terbesar kalian, sebetulnya saya sih sebetulnya istilahnya apa ya? Ngetutke kalau bahasa Jawanya. Ngikutin dari teman-teman mahasiswa aja. Karena kalau saya membaca dari awal itu menggarap museum bagi Gen Z itu nggak mudah gitu, atau mungkin itu tantangan yang cukup sulit gitu. Mengingat mungkin di antara kita ini yang namanya museum itu sesuatu yang tidak fun ya dibandingkan dengan mall misalnya, atau tempat-tempat yang instagramable dan seterusnya, atau kafe mungkin ya. Tapi ternyata teman-teman ini bisa ya beradaptasi dengan tugas, kemudian berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dan ternyata di luar dugaan bisa nemu insight-insight yang nggak terlihat gitu, bisa menggali kalian ya, terus kemudian bisa memvisualisasikan, kemudian mengerjakan itu jadi sebuah perancangan visual branding yang bagus itu. Nah itu yang kesan-kesan saya ketika membimbing teman-teman ini. Termasuk juga saya lihat juga semangatnya sama ya, karena kami para dosen juga saling ngobrol gitu. Jadinya sebetulnya ini benar-benar tantangan kalian untuk bekerja keras dan ternyata bisa gitu. Nah juga yang apa ya, kalau menurutku yang berbeda dengan DKVVB tahun-tahun yang lalu, kalau tahun ini benar-benar menantang kolaborasi dua angkatan. Biasanya kan satu angkatan dan tidak pandemi. Nah, pandemi baru sekali aja tahun yang lalu, 2 kali dengan tahun ini. Nah, kalau sekarang sudahlah pandemi, berarti semuanya full online, 2 angkatan pula. Nah, ini emang benar-benar teruji. Tapi saya yakin nanti kalau misalnya kita kembali offline, itu saya yakin kalian bisa punya bonding yang lebih kuat ini 2 angkatan ini, 2019 dan 2020. Mungkin kedepannya juga sampai kalau punya job-job ya, habis selesai kuliah, mungkin kalian bisa saling berkolaborasi juga, karena jadi tahu kan kemampuan masing-masing teman-temannya ini. Itu sih yang mungkin kalau komentar saya seperti itu. Silakan. Terima kasih Bu Hesti. Terima kasih Bu Hesti. Oke, kami juga ada pertanyaan buat Pak Sumbo. Kira-kira
pendapat Pak Sumbo saat menyeleksi karya kami gimana nih selama presentasi kuratorial juga pas presentasi proposal? Kan pasti ada progres tuh di antara kedua presentasi tersebut. Gimana Pak? Ya, remuk ya pada awalnya ya. Pada saat presentasi proposal itu saya merasa akan menanggung banyak malu kepada teman-teman pengelola museum. Karena dari sisi konsep itu masih lemah banget gitu ya awalnya. Tapi kemudian dengan pemaksaan di sana sini, kemudian kami harus melakukan intervensi, saya harus membypass kebijakan pembimbing untuk diarahkan agar Anda selamat di kuratorial, dan seterusnya. Satu hal kelemahan dari Anda adalah pada poin pertama dari materi yang diberikan oleh Hesti dan materi yang saya berikan. Pada poin untuk mencari data terkait dengan objek yang akan dirancang, itu Anda anggap enteng. Karena yang Anda kejar pertama kali itu adalah Anda mengejar artistiknya, bukan mencari strategi apa untuk menjawab pertanyaan atas identifikasi masalah. Kalau pola dan suasananya tidak pandemi semacam ini, pasti kritiknya akan jauh lebih keras lagi. Saya, Bu Hesti, Pak Kadek, kalau Bu Serli sih pemain baru ya. Kami bertiga ini kan kalau di kelas begitu kritiknya akan semakin jelek begitu ya, karena bisa langsung menunjukkan karyanya, kita melihat karyanya, kemudian saat itu juga diberikan masukan untuk segera direvisi. Kalau yang sekarang kan nggak bisa, semuanya serba virtual, serba maya dan seterusnya. Tapi kemudian dalam perkembangannya setelah diposisikan, kemudian Anda harus kembali melihat objeknya, harus memasuki tahapan empati dalam pengertian yang sebenarnya, pelan-pelan tapi pasti sudah mulai berubah pada saat kuratorial. Nah, di kuratorial pun yang terjadi adalah orientasinya lebih kepada aspek visualnya. Data sudah didapat, tapi yang dikejar aspek visualnya. Komunikasinya justru tidak Anda kembangkan. Ya, tapi itulah jiwa zaman 2019 dan 2020 ya. Moga-moga ini menjadi hal yang akan menjadi investasi Anda ke depan, bahwa desain komunikasi visual itu pada saat selesai keluar dari studio, keluar dari meja Anda, keluar dari komputer Anda, itu yang menonjol pertama kali adalah sisi komunikasinya. Sudah tidak terlihat lagi sisi desainnya dan sisi visualnya. Tetapi yang terjadi di tahun ini masih mengabaikan sisi komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah saya berharap pada perkembangan berikutnya setelah ini Anda jangan melupakan proses pencarian data yang pernah kami sampaikan, saya, Bu Hesti, Pak Kadek, dan Bu Serli sampaikan untuk nanti Anda membuat proposal di tugas akhir. Jangan sampai nanti Anda masuk ke tugas akhir, posisinya adalah 0 lagi. Karena saya sering menemui proposal tugas akhir yang menunjuk saya sebagai pembimbing dari mahasiswa itu, posisinya adalah seolah-olah belum pernah mendapatkan materi yang kami berikan. Belum pernah mendapatkan materi bagaimana mencari data, bagaimana menuliskan judul, bagaimana menuliskan rumusan masalah, bagaimana menuliskan latar belakang, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan. Saya yakin Anda pasti akan menjadi lebih baik dari sekarang, karena berkali-kali saya katakan, cobalah Anda
membaca konsep pemikirannya Tan Malaka. Kira-kira begitu saja. Terima kasih untuk gangguan-gangguan sudah hadir di layar ini dengan komentar-komentar dan orang-orang yang mengikuti gerakan saya. Terima kasih. Kembali layar kepada Brenda dan Fajar. Terima kasih banyak, Pak Sumbo. Oke, berikutnya di kolom chat juga udah ada ucapan terima kasih dari pihak-pihak museum ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kembali untuk para pihak museum yang sudah dijadikan objek perancangan pada visual branding kali ini. Nah, sambil menunggu sesi awarding lagi nih, kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya sama Fajar. Oke, aku mau ngobrol sama Fajar deh. Iya, Bre. Oke. Gimana nih, Jar? Selama pengerjaan visual branding, kira-kira apa sih? Oh, begini. Buat ke depannya, kira-kira kalau misalkan ada tugas mirip visual branding lagi, persiapan apa yang harus disiapkan sebelum tugas seperti itu? Yang paling kelihatan itu persiapan anggotanya kalau menurutku. Kita harus nyari orang-orang yang mau diajak kerjasama, orang-orang yang aktif, terus yang sama-sama punya tanggung jawab lah pokoknya. Nah itu, kalau ada orang-orang yang gitu, ya tugas juga pasti baiklah diselesainya. Kalau dari Brenda gimana soal itu? Sama. Dan juga emang ini sih, melatih kerjasama kita lagi sama lain, dan juga belajar cara dari branding suatu objek rancangan tuh gimana sih gitu. Ternyata banyak hal yang harus diperhatiin juga, dari mulai sisi komunikasi, terus audiensnya gimana, dan juga nanti cara ngevisualisasiinnya gimana. Oke. Kita coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman aja deh kali ya. Aku mau coba ngobrol sama siapa nih yang lagi ini deh, ngobrol sama Kak Akhyar. Halo Kak Akhyar. Halo Brenda. Nah, gimana nih pengalamannya selama ngerjain visual branding? Wah, untuk visual branding itu sih malah seru banget. Tapi kendalanya sama seperti yang dibilang Fajar tadi, itu di anggota. Kalau aku ibaratnya kita kayak ngadepin dua kraken. Kraken itu tentakelnya banyak, jadi banyak yang kerja itu yang harus dihandle tuh cukup susah, tapi seru. Oke, makasih loh pengalamannya Kak Akhyar. Kalau gitu aku mau ngobrol juga sama Kak Tataka nih, sebagai Ketua Pelaksana dari acara Pameran Romansa Musea. Halo Kak, boleh on-mute dong? Halo Brenda. Oke, gimana nih Kak? Iya, gimana nih Kak pengalamannya jadi Ketua Pelaksana, kan sambil ngerjain tugas visual branding juga ya, pasti sibuk banget sih. Ya, sebagai ketua tentunya ini ya, banyak hal yang perlu diurus dan lumayan bikin pusing juga karena sekarang visual branding tahun ini kan ada 2 angkatan, jadi ya lebih banyak yang perlu dihandle gitu kan. Itu sih kayak susahnya menghandle teman-teman dari 2 angkatan gitu kan, apalagi sebelumnya juga belum kenal dengan angkatan 20 gitu ya, seperti itu. Oke. Kira-kira yang masalah paling besar sama pelaksanaan pameran ini apa nih, Kak? Mungkin komunikasi sih, karena kita juga ya tadi yang belum terlalu kenal dengan panitia yang dari angkatan 20 atau dari 20 kenal dengan angkatan 19. Jadi dari komunikasi ini jadi kayak lumayan jadi PR untuk panitia gitu. Oke. Aku kalau gitu mau nanya deh tentang visual branding kelompok Kakak. Gimana nih pengalamannya? Kemarin udah sempat sharing kan di live IG. Mungkin bisa diceritain lagi. Aku kelompok Hapsil.
Iya, yang branding Museum Kekayon, Wayang Kekayon. Jadi kepala museumnya boleh bicara juga nggak nanti, Mbak Brenda? Boleh Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktu. Di sini juga ada beberapa kepala museum yang tadi saya lihat ada Pak Gatot dari Museum HM Soeharto, ada Mas Indra dari Museum Wayang Beber Sekartaji ya. Ya, ini yang dari apa? Yang untuk Museum Wayang Kekayon ada yang hadir siapa aja ini ya? Saya lihat baru Mas Taka sama Mas siapa ya itu ya? Ada 12 atau 15 kan ya yang kelompoknya yang di Kekayon kan ya? Betul. Ya. Belas. Ya, saya sangat menyampaikan apresiasi sebetulnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk DKV ISI Yogyakarta ya, Mbak Brenda, Mas Fajar, juga Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan sungguh kami sayangi ya, Pak Sumbo dan juga Bu Hesti, Bu Serli, Pak Kadek dan Bapak Ibu yang lain, pengampu yang lain. Kemudian juga terima kasih juga kepada adik-adik yang mahasiswa yang sudah bekerja keras di dalam melaksanakan tugas ini, dan saya tahu bahwa memang tugasnya dikerjain beneran untuk Museum Wayang Kekayon karena beberapa masukan yang dari kami selaku pengelola museum itu memang betul diterapkan dan hasilnya kami juga suka ya, walaupun mungkin istilahnya ya katakanlah mungkin dengan waktu yang terbatas belum oke banget, tetapi ya itu seperti yang ditulis itu ya, komiknya itu keren gitu ya, kemudian permainannya kartu juga keren gitu ya, kemudian branding visualnya yang tulisannya Kekayon itu juga keren. Barangkali jika ini nanti Kekayon ini insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan menjalankan revitalisasi yang besar-besaran, beberapa itu nanti boleh dipakai ya. Berapa hasil dari pekerjaan anak-anak itu boleh dipakai ya, dan itu nanti memang bisa jadi satu hal yang sangat menarik karena sebelumnya itu misalnya belum pernah terfikirkan. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen di sini saya sangat apresiatif misalnya kayak memakai blencong misalnya ya. Blencong itu kan lampu yang di pagelaran wayang itu untuk menjadi maskot. Dan untuk mengungkapkan ekspresi serta emosinya pakai lampu yang di atas itu. Itu keren itu ya. Disney aja saya kira itu kok saya belum pernah lihat bisa punya ide seperti itu misalnya ya. Itu kalau misalnya dibuat kartun keren banget. Cuman mungkin kartun anggarannya gede ya, jadi belum bisa. Nggak apa-apa, tapi intinya sangat apresiasi dan juga mungkin masukan aja ya. Kelihatannya memang pamerannya mungkin terlalu sebentar. Kalau bisa mungkin ada link yang nanti bisa terus diklik sehingga bisa jadi motivasi buat museum-museum yang lain. Ini apresiasinya dari seluruh Indonesia ya. Karena ini juga kami sebar juga untuk keluarga museum, 400 museum yang ada di Indonesia ini WhatsApp grupnya kemarin juga nonton, walaupun saya nggak tahu mereka nonton apa enggak, tetapi kalau mungkin waktunya lebih banyak, saya yakin ini bisa jadi inspirasi buat museum-museum lainnya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, karena terus terang aja hal seperti ini makin menguatkan kita pengelola museum, terutama swasta juga ya, yang mungkin sumber dayanya terbatas, tetapi dengan kerjasama dengan adik-adik kita yang luar biasa, dengan dosen-dosen yang full support, ini bisa menjadi kami lebih bersemangat di dalam mengelola museum dan sekaligus menjalankan visi misi kami untuk yang berikutnya. Saya kira itu aja, dan sekali lagi selamat untuk DKV ISI. Semoga kerjasama ini jangan hanya berhenti sampai di sini, tetapi bisa terus berlanjut untuk yang berikutnya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin untuk semuanya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat-Nya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbil Alamin, dan terima kasih. Sugeng siang. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya aku mau ngasih tahu lagi buat karya-karyanya masih tetap bisa diakses ya di Instagram
Romansa Musea juga masih ada di Behance. Kita upload semua karya di Behance. Jadi masih bisa dilihat terus. Oke, lanjut Fajar ke acara berikutnya. Mohon Baik, izin untuk- menanggapi Pak Doni. Oh iya, boleh Ya. Pak. Boleh, Pak. Ya, Mas Doni, terima kasih Mas Doni. Untuk budi baik panjenengan semua, juga Pak Gatot, Mas Indra yang hadir, pameran ini sepanjang segala abad selama YouTube sama Behance masih ada di dunia ini. Jadi monggo bisa diklik gitu. Mungkin Brenda atau Fajar bisa menuliskan linknya ke kolom chat sehingga teman-teman yang hadir hari ini, teman-teman museum bisa menyimpannya untuk dilihat sekali waktu atau waktu yang lain di sela-sela kesibukan dia, dan bahkan bisa menjadi inspirasi di dalam mengelola museum yang mereka miliki atau yang mereka diberi tugas untuk menduduki jabatan ini di dalam mengelola museum. Karena semenjak departemen membuat direktorat museum dan museum itu kemudian mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, maka pada titik itulah museum-museum mulai bertumbuhan, dan kemudian kami dari Prodi Desain Komunikasi Visual, terutama untuk mata kuliah Desain Komunikasi Visual Branding, menjadi inisiator untuk mendekatkan diri, memberikan bantuan, mendampingi, dan mencoba menghidupkan museum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kami miliki dalam konteks ilmu desain komunikasi visual. Jadi Pak Doni tidak perlu khawatir karena karya-karya bisa dilihat seterusnya Pak, bisa dikopi, dan nanti kaitannya masalah digunakan atau tidak itu urusannya dengan masing-masing individu, apakah rela digunakan atau harus ada perjanjian satu dan lain hal. Kalau pada Museum Wayang Sekartaji, pada saat saya masih membimbing mahasiswa yang mengambil itu, saya sarankan kepada mereka antara Mas Indra dengan mahasiswa untuk membuat perjanjian yang intinya adalah pihak mahasiswa dengan sukarela menyerahkan, menyumbangkan, menghibahkan karyanya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak museum. Mungkin Mas Doni bisa membuat semacam itu karena itu sudah di luar kewenangan kami sebagai pengajar, sebagai pembimbing, itu sudah menjadi inisiatif dari masing-masing mahasiswa. Kalau Mas Doni bisa langsung dengan Tataka dan teman-temannya, kalau nggak salah semacam itu. Kemudian untuk logonya sekarang jauh lebih baik, Mas Doni, logo Kekayon daripada sebelum-sebelumnya. Karena ada bypass, ada intervensi, dan ada kritik keras dari para pembimbing yang ada di sini. Supaya apa? Supaya Museum Kekayon juga menjadi penampaan visualnya itu menjadi dahsyat sesuai dengan peruntukan pada generasi Z. Kira-kira itu. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan tentu saja ajakan untuk berkolaborasi akan kami sambut, kami terima. Tapi barangkali bukan tahun depan karena harus mengganti supaya ada variasinya. Barangkali pada tahun-tahun berikutnya kami akan merapat lagi dan mengajukan kerjasama dengan pihak Baramus DIY. Salah satunya adalah kepada Mas Doni. Kira-kira begitu tanggapan dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk mahasiswa, untuk pengelola museum, dan siapapun yang bisa menerima kehadiran kami dan bisa memanfaatkan karya-karya kami untuk menjadikan paling tidak jejak penanda visual pada era yang sekarang, yang tentu saja pada era yang akan datang bisa saja diganti, diperbarui, diubah, dan seterusnya. Karena hidup ini sejatinya adalah perubahan, tidak ada yang abadi. Terima kasih, selamat siang. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia juga Pak Sumbo. Matur nuwun sekali lagi, sami-sami. Yeah.
Ya, terima kasih banyak pada Pak Sumbu, juga tadi ada Mas Doni. Ya, langsung saja untuk agenda berikutnya itu ya awarding. Silakan untuk Pak Kadek. Oh ya, sebelumnya jika Pak Kadek ingin memberikan kesan pesan juga boleh ya Pak, karena tadi sempat terlewat. Iya, terima kasih. Mohon maaf tadi izin ke belakang. Ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, diwakilkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh perwakilan museum yang sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan juga kepada kami selaku perwakilan dari Prodi DKV Jakarta selaku dosen pembimbing. Dan memang selama proses mungkin ada hal yang apa istilahnya dari mahasiswa atau dari kami yang harus intens ke museum masing-masing untuk menggali data, bahkan mungkin harus mengganggu malam-malam hari, mungkin harus berkomunikasi ke perwakilan museum, dan tentunya hal itu juga kesemuanya demi demi kebaikan atau demi keberlangsungan mata kuliah tersebut supaya mendapatkan hasil yang maksimal secara keseluruhan. Dan selamat juga kepada seluruh mahasiswa dari pameran ini yang sudah memperlihatkan atau menampilkan karya-karya terbaiknya. Tentunya hari kemarin selama pembimbingan tentu ada masukan, tentu ada kritikan, dan semua yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, Pak Sumbo, Bu Esti, dan Bu Serli juga merupakan suatu apa istilahnya tabungan bagi teman-teman mahasiswa semuanya ke depan nantinya akan menghadapi tantangan yang lebih berat tentunya, apalagi ketika nanti sudah di luar kampus. Sekarang pun mungkin tadi ketika dilaksanakan di luar kampus mungkin akan lebih terasa tentunya. Nah, tentunya hal ini akan menjadi pemancing bagi teman-teman mahasiswa ketika nanti berhadapan pada proyek-proyek yang sifatnya real. Nah, ini sebagai latihan Anda, sebagai latihan teman-teman di kampus dengan proyek yang memang harus diwajibkan sebagai salah satu strategi, salah satu tantangan bagi teman-teman menghadirkan proyek yang real. Tentunya hal itu menjadi pegangan nantinya ke depan bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Dan terima kasih juga untuk semuanya panitia yang sudah berjalan untuk adanya pameran ini, kegiatan ini, dan tentunya kerjasama dari masing-masing kelompok memang menjadi suatu tidak bisa dielakkan bahwa ini menjadi kesempatan bersama, suatu kesempatan yang baik untuk saling kolaborasi, entah itu ada yang satu angkatan atau beda angkatan, saling mengenal karena selama ini masing-masing berada online, meskipun sekarang akhirnya bertemu kembali sebagian, ada yang bisa offline, namun ada yang sebagian masih harus online. Nah, semoga berharap ke depan bisa semua berkumpul kembali bersama-sama dalam keadaan sehat. Ya, itu saja, Rinda, kami serahkan kembali waktu dan layarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kadek untuk kesan-kesannya. Nah, untuk acara awarding ini bakal diambil alih oleh Pak Kadek juga untuk diumumkan ya. Jadi boleh langsung diumumkan aja nih Pak. Pemenang dari tiap nominasi acara dari visual branding. Ya, mungkin sebelumnya secara teknis apakah nanti saya membacakan keseluruhan untuk kategori atau mungkin dari masing-masing Bapak Ibu dosen juga membacakan bergantian begitu? Bagaimana mungkin saya usulnya seperti itu, mungkin biar bisa dari Pak Sumbo, Bu Esti maupun Bu Serli juga bisa menyampaikan hasilnya. Bagaimana Pak Sumbo, Bu Esti, dan Bu Serli? Sumonggo Pak, silakan diputuskan saja. Ya. Untuk kategori-kategori di sini saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi ada 12 kategori, meskipun ada beberapa karya yang memang diwajibkan, ada yang menjadi tambahan. Jadi ada 6 karya, 6 kategori yang merupakan karya wajib,
dari masing-masing kelompok, lalu selebihnya adalah merupakan inovasi atau kreativitas dari masing-masing kelompok, dan tentunya masing-masing karya tersebut adalah merupakan apresiasi bagi kami terkait dengan kreativitas dan inovasinya. Lalu nanti ada beberapa karya memang tidak seluruhnya apa istilahnya satu kategori itu ada satu pemenang. Di sini kami tim dosen memang menjadi suatu kewajiban melihat keseluruhan karya, tentunya menjadi apa ya, karena seluruh karya sebenarnya bagus, masing-masing karya bisa maksimal, tentu kami sebagai dosen berat ya menentukan ini mana yang paling juara atau juara pertama, juara 2 dan 3. Jadi keseluruhan pemenang ini adalah seluruh mahasiswa. Jadi masing-masing anggota atau masing-masing kelompok adalah pemenangnya sebenarnya di sini. Jadi ini merupakan penjaringan dari karya, tentunya berdasarkan dari diskusi dari tim dosen tadi, ada beberapa kategori yang memiliki pemenang yang setara. Kemudian tidak hanya satu pemenang, seperti itu. Baik, saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk kategori di sini ada sekitar 12 tadi yang sudah saya sampaikan. Ada kategori logo, kategori maskot, infografis, lalu ilustrasi, denah dan peta, desain grafis atau trimedia, ambient media, lalu audiovisual, multimedia, lalu media interaktif atau media alternatif, sound system, dan di sini ada satu kategori yang nanti merupakan kategori yang merupakan proses tidak hanya sebagai hasil karya akhir, tapi merupakan proses dari awal hingga akhir. Nantinya di masing-masing kategori ini, jadi nanti ada beberapa nominasi atau beberapa pemenang yang merupakan perwakilan dari museum juga yang membawa nama museum. Jadi diharapkan dari pemenang masing-masing ini juga nantinya itu bisa membawa apa ya, bisa membawa museumnya nantinya ke depannya. Mudah-mudahan harapan ke depan tidak hanya sekedar di mata kuliah ini. Jadi nanti dari hasil ini juga memberikan proses ke depan yang lebih baik di museum nantinya. Dan mungkin ini menjadi suatu apa ya, pancingan juga dari ke depan bagaimana perkembangan desain terutama visual branding di ranah budaya atau di ranah museum bisa lebih maju lagi. Untuk kategori pertama saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi ini kategori logo ini. Yang pertama adalah kategori logo. Ini merupakan kategori logo yang merupakan inti dari keseluruhan karya, yang maksudnya adalah sebagai dasar dari visual identity yang diaplikasikan ke seluruh media. Nah, untuk kategori logo, ini ada beberapa yang dinominasikan. Jadi, sebentar saya siapkan dulu. Mohon maaf kalau nanti tidak berupa slide ya, tapi berupa penyampaian secara langsung. Jadi untuk kategori logo ini ada beberapa nominasi, dan nominasi ini cukup beragam. Jadi masing-masing tim dosen kemarin sudah dari tadi malam bahkan itu sudah menunjukkan beberapa nominasinya, lalu kami jaring kembali untuk menjadi beberapa nominasi yang sifatnya terbanyak atau nilai paling tinggi. Untuk kategori logo sebagai nominasi dan sekaligus saya umumkan sebagai juaranya. Kira-kira sudah siap teman-teman? Kategori logo untuk juaranya satu kelompok dengan mengangkat Museum Ulen Sentalu. Selamat. Kelompok bening. Lalu untuk
Juara berikutnya kelompok Aksata, yaitu mengangkat Museum Sandi. Lalu berikutnya kelompok Basagita yang mengangkat Museum UGM. Ya, selamat. Jadi ini ada 3 juara di sini. Kategori logo merupakan karya terbaik dari masing-masing kelompok. Jadi ada 3 juara di sini. Selamat kepada kelompok Bening, kelompok Basagita, dan kelompok Aksata. Ya. Lalu berikutnya siapa ini yang akan menyampaikan juaranya? Kira-kira siapa, Brenda? Apakah Pak Sumbo, Bu Esti, atau Bu Sherly? Pembimbing saja Pak Kadek. Oh, pembimbing saja, Pak. Ya, pembimbing saja yang mengumumkan. Baik, Pak. Untuk kategori 2, ini ada maskot. Siapakah yang akan menyampaikan? Bu Esti atau Bu Sherly? Ya, boleh saya aja, Pak Kadek. Oh, ya. Silakan. Oke, ini untuk maskot cukup menarik ya. Maskotnya bervariasi dan mengilustrasikan tentang museumnya. Ini ada beberapa juara untuk maskot. Yang pertama adalah Arunakara, selamat, dari Tembi Rumah Budaya. Kemudian selanjutnya kelompok Bening, Ulen Sentalu. Selanjutnya kelompok Copyright, Museum Avandi. Dan terakhir adalah kelompok Para Duta, Museum Tani Jawa. Selamat ya yang memenangkan juara maskot terbaik. Selanjutnya infografis, mungkin bisa Bu Hesti, silahkan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk infografis, juara terbaik akan diberikan kepada Nyawening. Hanya 1 juaranya. Selamat ya buat Nyawening yang mengangkat Museum Wayang Beber Sekartaji. Mungkin boleh Pak Kadek lagi, Pak, biar digilir satu-satu saja. Ya. Berikutnya untuk kategori yaitu selain infografis kita ada kategori ilustrasi. Untuk kategori ilustrasi juaranya yaitu 1 kelompok Nyawening dari Museum Wayang Beber Sekartaji. Lalu ada Saraswati dari Museum Dewantara Kertigria, Taman Siswa, dan kelompok Hapsil dari Museum Wayang Kekayon. Ada 3, kelompok Nyawening, kelompok Saraswati, dan kelompok Hapsil. Selamat dan masing-masing kelompok. Selanjutnya untuk denah dan peta kepada Bu Sherly. Oke, terima kasih Pak Kadek. Selanjutnya penghargaan kategori terbaik untuk denah dan peta. Sepertinya teman-teman pada tahu juga ya, yang telah mengikuti presentasi. Oke, sertifikat kita berikan kepada Bening ya, kelompok Bening ya, Ulen Sentalu. Kemudian juga kepada Sintesa, Museum Taman Tinosidin. Selamat. Selanjutnya kita ada sertifikat untuk desain grafis atau print media, saya berikan kepada Bu Hesti. Persilahkan. Ya, terima kasih. Kira-kira siapa ya yang dapat juara desain grafis atau print media terbaik? Yang jadi juaranya ada 2 kelompok ya, yaitu Hapsil yang mengangkat Museum
wayang kekayon, kemudian juga kelompak. Kelompak mengangkat Museum Monumen Jogja kembali. Selamat buat Hapsil dan kelompak. Selanjutnya Pak Kadek lagi. Ya, terima kasih Bu Esti. Selanjutnya untuk kategori ambient media. Ini ambient media merupakan kategori media yang eksploratif. Jadi untuk juaranya kategori ambient media jatuh kepada kelompok copyright dengan mengangkat Museum Avandi. Lalu ada kelompok bening dengan mengangkat Museum Ulen Sentalu. Ya, ada dua, yaitu juara dalam kategori ambient media. Selamat untuk kelompok copyright dan kelompok bening. Untuk selanjutnya, ini ada kategori audiovisual. Ini merupakan kategori yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi ada satu media yang diberikan kepada mahasiswa untuk di-voting oleh mahasiswa. Mungkin yang membacakan Bu Sherly, nggak apa-apa? Atau dari mahasiswa, ketua, Dari mahasiswa apakah? saja, Pak. Oh Boleh. ya, silakan dari ketuanya mungkin. Ketua boleh. Ya. Baik, terima kasih Pak Ade, Bu Esti, Bu Sherly. Untuk media audiovisual, bisa langsung penerima penghargaan kategori audiovisual terbaik diraih oleh Nyawening. 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 Ya, selamat Nyawening. Selamat ya, sepertinya penggemarnya banyak ini. Oke, selanjutnya sertifikat untuk kategori multimedia terbaik. Oke, juaranya ada kelompok Sintesa. Selamat. Museum Taman Tinosidin. Kemudian juga ada Arunakara. Ini Museum Tembi Rumah Budaya. Kemudian yang terakhir adalah Biotikantropus dari Museum TNI AD Dharma. Selamat ya buat 3 kelompok multimedia terbaik. Selanjutnya oleh Bu Hesti dengan media alternatif. Dipersilahkan. Dari tadi yang saya baca nama kelompoknya sama ini. Siapa ini kira-kira yang media alternatif terbaik? Media alternatif terbaik diraih oleh lagi-lagi Nyawening. Hebat ya, selamat, selamat. Nyawening yang mengangkat Museum Wayang Beber Sekartaji. Silakan Pak Kadek. Ya. Selanjutnya untuk kategori sound system. Kategori sound system ini ada juga beberapa. Untuk juaranya yaitu pada kelompok bening yang mengangkat Museum Ulen Sentalu. Berikutnya kelompok Arunakara yang mengangkat Museum Tembi Rumah Budaya. Berikutnya kelompok Wirabraja yang mengangkat Museum Gunung Api Merapi. Selamat kepada kelompok bening, Arunakara, dan Wirabraja untuk kategori sound system. Nah, ini mungkin kategori berikutnya adalah kategori terakhir, yaitu kategori penampil terbaik. Mungkin kesempatan kelompok penampil terbaik ini mohon kepada Pak Sumbo boleh membacakan hasilnya. Monggo Pak Sumbo.
Ya, terima kasih. Penampil terbaik ini menjadi brand ambasadornya mata kuliah DKV VB. Kami memantaunya semenjak dari presentasi proposal, kemudian kami pantau lagi ketika presentasi kuratorial, dan mengerucut lagi, kami pantau lagi pada detik-detik terakhir revisi yang bikin Anda stres. Ya, setelah karya-karya tadi sudah diumumkan oleh 3 pembimbing yang hebat-hebat, yang mengarahkan dan menjadikan karya-karya itu menjadi layak untuk dihibahkan kepada ke-13 museum. Maka yang sekarang ini penampil ini yang akan sebentar lagi akan saya sampaikan adalah kami angkat menjadi brand ambasadornya mata kuliah DKV VB tahun 22 ini. Di tengah segala macam kekurangan, ketidakberdayaan dan seterusnya dan sebagainya, maka kemudian kami memutuskan penampil terbaik, ya, penampil terbaik itu dari ini prosentasenya nilainya sama-sama kuat, cuma bedanya adalah pada teksnya sama mengangkat budaya lokal dan sangat Indonesia sekali. Ya, menjadi Indonesia setelah dikritik sih, sebelumnya sih enggak, agak manga-manga, agak Eropa, agak Amerika dan seterusnya ya. Tapi kemudian setelah dikritik, diberi masukan, maka silakan ditebak dulu sebelum saya umumkan. Silakan ditebak di kolom chat. 1, 2, 3, tulis siapa kira-kira penampil terbaik. Yuk, terus. Masing-masing kelompok boleh jadi buzzernya, boleh memenuhi kolom chat ini sampai 1000 begitu ya. Yuk, terus sampai hang. Ya. Wah, ada yang model semacam itu. Ya, lanjut. Kita perhatikan bukan di layar, tapi kita sekarang memperhatikan di kolom chat. Ini adalah fenomena terbaru. Sudah? Oke. Kalau sudah berhenti, masih ditunggu lagi, setengah menit lagi. Ditunggu lagi, setengah menit lagi. Pengelola museum boleh juga loh mengusulkan jagoannya. Oke ya. Mohon Anda rela untuk menerimanya karena jejak digitalnya, faktanya, kemampuan public speaking-nya, cara menyajikan, mengentertain penampilannya ini memang 2 jempol. Maka kemudian kami berempat memutuskan penampil terbaik adalah Bening dari Museum Ulen Sentalu dan Nyawening dari Museum Wayang Beber Sekartaji. Selamat untuk penampil terbaik. Maka pada hari ini kami berempat dosen DKV VB menobatkan 2 kelompok ini menjadi brand ambasador mata kuliah ini, dan Anda akan hadir pada tahun depan untuk memberikan pengantar pada mata kuliah DKV VB di tahun depan. Ya, mohon diingat itu keputusan kami berempat karena nilainya itu masih dalam genggaman kami. Jika Anda tidak menjalankan tugas negara sebagai brand ambasador mata kuliah ini, maka kemudian yang terjadi kami akan mengganti brand ambasador yang lain karena dua kelompok ini tidak menjalankan tugas negara. Demikian semuanya sudah diumumkan oleh 3 dosen pembimbing yang hebat-hebat.
Kemudian yang terakhir saya penutupan pengumuman awarding ini dengan menyebutkan 2 penampil terbaik. Sekali lagi, selamat kepada Bening dan selamat kepada Nyawening. Kebetulan rimanya sama ya, sama-sama ing dengannya. Dan luar biasa. Tepuk tangan untuk hebatan Anda semua. Jerih payah sudah Anda dapatkan. Sertifikat ini harganya lebih mahal daripada Oppo atau daripada uang digital yang lain. Yang 30 ribuan itu. Begitu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Kadek. Terima kasih Pak Sumbo. Ya, selamat kepada seluruh pemenang. Jadi selamat juga kepada museum seluruhnya yang sudah mendampingi mahasiswa kami hingga akhir dari karya yang sudah ditampilkan. Selanjutnya untuk acara saya kembalikan lagi ke Brenda. Silakan, Brenda. Ya, terima kasih Pak Kadek. Untuk para pemenang, nanti tiap pemenang itu akan mendapatkan Rp50.000. Jadi untuk kedepannya akan kami infokan lagi ya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang pada setiap kategorinya, dan yang untuk belum mendapatkan penghargaan, nggak usah sedih, karena perjuangan kalian untuk bisa sampai ke pameran aja itu udah hebat banget, dan karya kalian semua itu mantap full bosku. Ya, ya, agak berasa juga nih, sesi awal juga udah berakhir, kita udah masuk ke penghujung acara. Nah, sebelum diakhiri ya biasalah, kita foto-foto dulu, party selesai. Ya, habis nonton PB ini senang-senang lah. Ya, buat yang belum on cam, silakan on cam dulu. Untuk yang memimpin proses foto, saya serahin ke Brenda ya. Oke. Nah, di layar aku ada 5 slides. Jadi semuanya harus tahan pose sampai 5 slides ya. Semuanya yang belum on cam, segera on cam ya teman-teman. Aku tungguin. Pada saat berfoto, komentar dimatikan dulu, jangan ada komentar karena mengganggu tampilan wajah-wajah Anda. Mohon komentar ditahan dulu, chat komentar ditutup dulu, silakan baru Anda berfoto ria, karena kalau ada selentang-selenting blog itu menjadi tidak seru. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumbo untuk masukannya. Oke. Nah, ini sepertinya udah on cam semua ya, langsung aja dari slide pertama, pose. Ada pose andalan apa gimana dari tiap kelompok misalkan? Atau dari para dosen juga boleh. Oke, panitia tolong di screenshot ya ini. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya lagi. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi ke Fajar. Ya, terima kasih banyak Brenda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk hadirin semua, para dosen sekalian dan mahasiswa-mahasiswi, juga perwakilan museum yang telah datang dan bertahan hingga saat ini. Ya, kalian luar biasa, kalian hebat. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih juga pada panitia yang telah menyelenggarakan serta mengatur keberlangsungan demi kelancaran acara pamer ini. Terima kasih semua. Selamat siang, sesi foto juga sudah selesai, menandakan acara pameran Romansa Musea juga berakhir. Saya Fajar dan Brenda pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Dadah, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen juga teman-teman. Paten. Bening paten.